Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat malam. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Saya akan membuat video, yang mana video ini adalah merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan salah satu subscriber kita yang ada di Kota Kinabalu ya, Kota Kinabalu, Sabah. Nah, pertanyaannya seperti ini, sahabat Uleter. Yang mana pertanyaan ini datangnya dari Maidil Chris ya, dari Kota Kinabalu, Sabah, Borneo. Mau tanya nih Pak, RBW saya baru on 2 hari, tapi saya melihat belum ada burung masuk. Maksudnya tiada burung masuk ke LNB. Apakah masalahnya? Ini akan saya jawab sahabat Uleter karena ini merupakan kasus yang umum ya. Ini khususnya untuk RBW baru ya, baru di-on-kan. Nah, namun sebelum kita ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan di-subscribe dulu karena dengan subscribe juga akan memberikan penyemangat buat saya ya untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman kita petani walet. Oke, seperti apa pembahasannya? Jadi sahabat Uleter, terpaksa saya harus menggunakan mic ini karena apabila saya cantol di sini suara saya agak mengecil ya. Jadi terpaksa saya menggunakan clip on walaupun saya harus megang ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman kita tadi, teman kita, salah satu teman kita yang ada di Kota Kinabalu, Sabah ya. Dia menanyakan, dia baru on 2 hari, namun burung waletnya tidak ada yang masuk ke LNB. Artinya kemungkinan banyak burung tapi tidak ada mau menyentuh LNB ya, atau lewat di lubang LNB itu. Berdasarkan pengalaman yang selama ini yang saya alami, begitu juga teman-teman yang mengalami hal tersebut, itu biasanya disebabkan ada beberapa faktor sahabat uleter ya. Jadi burung itu ada, tapi tidak mau masuk ke LNB. Nah, kan beda juga. Ada juga yang burung banyak, masuk ke LNB banyak, tapi tidak ada yang menginap. Kan beda. Nah, kalau kasus ini, burungnya banyak di atas, namun tidak mau masuk LNB. Seolah-olah dia mantul ya. Kalau bahasa Malaysianya mantul itu apa itu? Kembali dia tidak berani masuk, begitu melihat ruangan di dalam melalui LNB itu dia akan kembali berputar dan selamanya begitu. Nah, jadi tidak memungkinkan untuk menginap sahabat uleter karena bagaimana mau menginap masuk ke LNB saja tidak berani. Jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu disebabkan oleh karena gelapnya ruangan roving room itu atau yang sering disebut dengan rumah monyet. Coba diperiksa, kemungkinan itu gelap. Jadi burung walet itu, anak-anak burung yang mau masuk itu tidak berani masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, coba cek audionya, ketinggian volume itu. Nah, kalau volume terlalu besar, itu juga bisa mempengaruhi burung tidak mau masuk ya. Dia senang tertarik dengan suara itu, tapi ketika mendekat, telinganya mendengar suara itu terlalu kencang, akhirnya mundur lagi. Nah, itu sudah pasti. Nah, kedua hal tadi ini sering terjadi di daerah saya ya, di RBW teman-teman itu kasusnya sama. Jadi kedua hal ini harus dicek. Nah, terus yang ketiga ada kemungkinan juga dari penggunaan suara yang dipakai. Biasanya itu ada mengandung unsur ceklok ya. Hati-hati juga kalau untuk petani walet pemula menggunakan suara harus teliti ya. Jangan sampai dalam satu suara itu, dalam satu suara itu ada mengandung suara ceklok, walaupun hanya durasinya berapa detik itu. Jadi ketika mau masuk dengar lagi suara ceklok itu mundur lagi. Memang tertarik dengan irama suara itu, irama lagu yang ada di suara panggil itu, tapi ketika suara ceklok itu muncul, maka dia akan kembali lagi mundur.
Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, apabila terjadi hal seperti ini, coba periksa yang ketiga faktor tadi itu. Yang pertama tadi, kemungkinan terlalu gelap roofing roomnya. Terus yang kedua, kemungkinan suaranya terlalu kencang ya. Nah, terus yang ketiga, mungkin dari segi penggunaan suaranya ya. Bisa saja suara itu mengandung suara ceklok. Seperti itu sahabat uleter. Nah, jangan sampai kalau sudah terjadi seperti ini, langsung mengambil tindakan. Yang disalahkan adalah suara. Mulai sudah mengganti suara, hari pertama tidak respon lagi, tidak mau masuk lagi. Hari kedua ganti lagi dengan suara yang lain, dengan karakter yang berbeda, tetap tidak masuk. Dan selanjutnya, hari berikutnya, selalu mengganti suara karena menganggap bahwa kemungkinan suara panggil itulah yang menyebabkan burung walet itu tidak mau masuk. Nah, jadi jangan lakukan itu sahabat uleter ya. Kita harus menganalisa dulu, memeriksa semua yang ketiga-tiganya tadi ini. Dan solusi apabila roofing room itu gelap, maka ada cara lain yang kita harus lakukan, yaitu dengan memperbesar daripada LNB itu. Ya, kalau tadinya mungkin cuma 30 kali 50 misalnya, ya kita bisa jadikan 40 kali 70 cm. Nah, jadi sudah tentu apabila kita membuka daripada LNB itu, intensitas cahaya yang masuk ke dalam roofing room sudah pasti stabil ya, cahayanya masuk itu. Dan burung juga tidak takut untuk masuk karena sudah ada cahaya. Nah, begitu juga kalau burung misalnya sudah masuk tapi dia tidak mau turun, itu bisa terjadi karena di bagian bawah itu, di bagian void itu gelap. Nah, makanya kalau hal ini terjadi, kita bisa membuka satu ventilasi di bagian bawah sekali, dekat kolam itu, sehingga bisa memberikan sedikit pencahayaan untuk ruangan itu, sehingga burung tidak akan takut lagi untuk terjun ke bawah. Nah, itu harus diperhatikan sahabat uleter. Dan besarnya juga roofing room itu juga mempengaruhi. Kalau terlalu kecil juga rumah monyet itu juga burung walet takut masuk. Tapi saya kira di saat ini sudah tidak ada lagi yang menggunakan roofing room kecil ya, karena sudah banyak belajar dari YouTube bahwa untuk ukuran roofing room itu minimal 3 kali 3 itu standar ya. Kalau bisa 3 kali 4 atau 4 kali 4 ya. Jangan memperkecil rumah monyet itu karena menginginkan penempatan sirip yang banyak. Tidak usah pikirkan sirip dulu sahabat uleter. Yang penting burung itu enak masuknya, dia plong masuk, aksesnya sampai ke bawah. Nah, masalah ruang nginap itu walaupun kecil, tapi kalau burung masuk kan nginap juga. Percuma kita besarin ruangan nginap sementara roofing roomnya kecil atau voidnya kecil. Nah, karena mengirit tempat tadi, kita menginginkan sirip banyak, sarang banyak. Tidak perlu seperti itu sahabat uleter ya. Kita mudahkan dulu burung untuk masuk. Perbaiki semua aksesnya, pencahayaannya. Nah, kalau sudah masuk, sudah pasti akan menginap. Jadi jangan mengincar ruangan itu untuk penempatan sirip yang banyak. Walaupun ruangan inap kita kecil, tapi banyak burungnya, ya memang itu yang kita harapkan sahabat uleter ya. Percuma besar ruangan inap itu, tapi kalau tidak ada burung yang masuk, bagaimana mau masuk sementara aksesnya tertutup, seperti itu. Dan untuk diketahui, khususnya pemula ya, yang baru meng-on-kan RBW, bahwa masa adaptasi burung walet itu selama 3 bulan ya. Nah, kalau dalam 3 bulan itu tidak ada yang menginap, tentunya kita harus mengevaluasi kembali RBW kita. Kenapa tidak mau menginap? Sedangkan untuk adaptasi burung walet 3 bulan itu standar, pasti sudah ada yang masuk kalau memang RBW itu sudah berjalan standar. Nah, kalau 3 bulan tidak ada isi, tentu kita harus melakukan evaluasi, cari permasalahannya. Apalagi yang seperti kasus tadi, sudah banyak burung tapi tidak mau masuk ke LNB. Nah, baru 2 hari kan, itu sudah jelas bahwa permasalahannya ada pada ujung tombak daripada RBW itu, termasuk suaranya, besarnya rumah monyet, pencahayaan dalam rumah monyet itu, roofing room itu sangat memberi pengaruh buat burung-burung yang mau adaptasi. Oke sahabat uleter, cukup sekian video ini.
Mudah-mudahan teman yang menanyakan tadi bisa menonton video ini. Begitu juga teman-teman yang mempunyai RBW yang kasusnya sama dengan teman kita yang bertanya tadi. Ya, hal yang perlu diperhatikan tadi yaitu pertama roving roomnya, terus yang kedua suaranya, terus yang ketiga adalah ketinggian volume yang dikeluarkan oleh suara panggil tadi. Oke sahabat Polater, cukup sekian video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.